Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna dengan NIM 2320203861211030. Di sini saya akan membahas materi mengenai kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Definisi dan prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Prinsip dasar keuangan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maisir. Mereka mempromosikan transaksi yang adil dan etis. Peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Yang pertama itu mobilisasi dana. Lembaga keuangan syariah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke sektor real. Yang kedua itu pembiayaan. Mereka menyediakan kepada usaha baik dalam bentuk pinjaman, investasi maupun bagi hasil. Yang ketiga itu pengatur resiko. Lembaga keuangan syariah mengelola resiko dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Promosi keadilan sosial. Mereka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejarah perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu awal. Keuangan syariah di Indonesia berasal dari Baitul Mal dan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh organisasi masyarakat Islam. Yang kedua itu pertumbuhan. Tahun 1990-an muncul bank syariah pertama dan regulasi mulai diterbitkan untuk mengelola lembaga keuangan syariah. Yang ketiga itu ekspansi. Memiliki sistem keuangan syariah yang kuat dan terus berkembang. Produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu pembiayaan, mudharabah, musyarakah, dan harta benda yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu simpanan, deposito syariah, tabungan dan investasi syariah adalah produk simpanan yang menguntungkan nasabah. Yang ketiga itu asuransi syariah, asuransi jiwa, kesehatan, dan harta benda yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat itu kartu kredit syariah, kartu kredit yang menerapkan syariah dan tidak mengandung riba. Pengawasan dan regulasi lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, berperan penting dan mengawasi dan mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua itu DSNM, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa dan standar syariah untuk lembaga keuangan syariah. Yang ketiga itu lembaga audit syariah. Lembaga audit syariah independen mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Tantangan dan peluang pengembang keuangan syariah. Yang pertama itu tantangan, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua itu peluang, pertumbuhan ekonomi Islam global, meningkatnya permintaan produk syariah dan inovasi produk keuangan syariah. Integrasi lembaga keuangan syariah dengan sektor real. Yang pertama itu peningkatan kemitraan. Lembaga keuangan syariah dapat bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan akses pembiayaan. Yang kedua itu pendanaan proyek infrastruktur. Sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Lembaga keuangan syariah dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kesimpulannya, keuangan syariah memiliki peran penting dalam membangun ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan dan berdaya sains. Masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat cerah dengan potensi pertumbuhan yang besar dan peluang yang semakin meluas.